Kerajaan Cirebon merupakan kerajaan Islam di Pulau Jawa yang berdiri pada abad ke-15 hingga abad ke-17. Kerajaan Cirebon pernah menjadi pangkalan penting jalur perdagangan dan pelayaran. Hal tersebut karena letak kerajaan Cirebon berada di pantai utara Jawa, di perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Pendiri kerajaan Cirebon adalah Raden Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana yang merupakan putra Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran. Masa pemerintahan kerajaan Cirebon sekitar 2 abad. Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati adalah raja kerajaan Cirebon yang berkuasa antara tahun 1479 hingga tahun 1568 Masehi. Pada masa pemerintahannya, kerajaan Cirebon mencapai puncak kejayaan. Syarif Hidayatullah juga berperan dalam penyebaran agama Islam di Cirebon. Pada masa pemerintahannya, Syarif Hidayatullah banyak menaklukkan wilayah lainnya di Pulau Jawa untuk kepentingan politik maupun penyebaran agama Islam. Adapun raja yang pernah memerintah di kerajaan ini adalah 1. Pangeran Cakrabuana. Pangeran Cakrabuana merupakan keturunan Pajajaran yang memiliki nama kecil Raden Walang Sungsang. Pada saat remaja dirinya dikenal dengan nama Kian Santang. Meskipun merupakan anak sulung, Pangeran Cakrabuana tidak mendapatkan haknya sebagai putra mahkota kerajaan Pajajaran. Hal tersebut karena dirinya memeluk agama Islam. Pangeran Cakrabuana adalah cucu dari Ki Gedeng Tapah, penguasa pesisir utara Jawa. Saat kakeknya wafat, Pangeran Cakrabuana mendirikan Istana Pakungwati dan membentuk pemerintahan di Cirebon. Untuk itu, Pangeran Cakrabuana dianggap sebagai pendiri Kesultanan Cirebon. Setelah pulang dari ibadah haji, Pangeran Cakrabuana dikenal sebagai Haji Abdullah Iman dan aktif menyebarkan agama Islam kepada penduduk di Cirebon. Kedua, Sunan Gunung Jati. Kedudukan Pangeran Cakrabuana kemudian digantikan oleh adiknya yang bernama Syarif Hidayatullah pada tahun 1479. Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati bergelar Tumenggung Syarif Hidayatullah. Pada masa kekuasaannya, kerajaan Cirebon mengalami pertumbuhan dan perkembangan pesat di bidang agama, politik, serta perdagangan. Pada bidang politik, upaya Sunan Gunung Jati adalah merebut pelabuhan Sunda Kelapa pada tahun 1527. Usaha yang dilakukan bersama Demak tersebut untuk membendung pengaruh Portugis. Pada bidang ekonomi, Sunan Gunung Jati memfokuskan pada sektor perdagangan dengan sejumlah bangsa. Sunan Gunung Jati juga dikenal sebagai dinasti pendiri raja-raja Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Banten. 3. Fathahillah. Pada saat Sultan Gunung Jati wafat, sempat terjadi kekosongan kekuasaan. Kerajaan Cirebon juga mulai diincar oleh POC. Kekosongan tersebut diisi oleh pejabat keraton yang bertugas saat Sunan Gunung Jati berdakwah, yakni Fathahillah. Fathahillah hanya menjabat selama 2 tahun, kemudian ia wafat pada tahun 1570. 4. Panembahan Ratu ke-1. Tahta kerajaan Cirebon selanjutnya jatuh kepada cucu Sunan Gunung Jati, yaitu Pangeran Emas. Pangeran Emas bergelar Panembahan Ratu I dan memerintah pada kerajaan Cirebon sekitar 79 tahun lamanya. 5. Panembahan Ratu II. Pangeran Rasmi atau Pangeran Karim menggantikan kedudukan kakeknya Panembahan Ratu I yang wafat pada tahun 1649. Pangeran Rasmi kemudian memakai nama Panembahan Adining Kusuma yang dikenal juga dengan sebutan Panembahan Girilaya atau Panembahan Ratu II. Pada masa pemerintahan Pangeran Rasmi, kerajaan Cirebon terjepit di antara 2 kekuasaan, yakni kekuasaan Kesultanan Banten dan Kesultanan Mataram. Panembahan Ratu II wafat pada tahun 1677 di Kartasura.
maka terjadi kekosongan kekuasaan di Kerajaan Cirebon. Kesultanan Cirebon kemudian terpecah menjadi 3, yang masing-masing kerajaan berkuasa dan menurunkan para sultan berikutnya. Peninggalan sebagai bukti sejarah adanya Kerajaan Cirebon ini adalah 1. Keraton Kasapuhan, 2. Keraton Kanoman, 3. Keraton Kacirebonan, 4. Keraton Keprabonan, 5. Kereta Singabarong Kasepuhan, 6. Masjid Sang Cipta Rasa, 7. Makam Sunan Gunung Jati, 8. Patung Macan Putih, 9. Alun-alun Sangkala Buana, dan 10. Kutagara, Wadasan, dan Kuncung. Terima kasih.